Halo kelas 9. Wah, kayak YouTuber ya. Di depan kamera nih berasa seperti tidak mengajar tapi seperti sedang membuat video YouTube. Emang video YouTube sih ya. Oke, baiklah. Kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Jadi Pak Antar udah dapat green screen yang proper nih hari ini. Jadi semoga sudah nggak berbayang-bayang lagi gambarnya Pak Antar. Di pertemuan sebelumnya, pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas sedikit tentang pembagian benua, kemudian kita sudah sedikit membahas tentang benua Asia, dan kalian juga sudah mengisi, ya, baru separuh tapi sudah mengisi mengenai letak secara geografis atau astronomis, batas, kemudian luasnya berapa. Yang merasa belum mengumpulkan, segera mengumpulkan. Ya, hari ini karena hanya 1 jam saja, jadi kita akan bahas lanjutannya tentang Asia. Kita akan bahas khususnya mengenai penduduknya hari ini. Ya, untuk keadaan alam, kalian bisa baca di buku cetak kalian. Keadaan alam di benua Asia, baik dilihat dari iklimnya, kemudian kondisi alamnya, air ataupun tanah, serta flora dan fauna, itu ada di halaman 6 sampai dengan halaman 8. Jadi secara umum iklimnya untuk benua Asia, ini karena relatif luas ya, itu jadi iklimnya berbeda-beda, tidak hanya satu iklim. Ini kalian lihat Pak Antar kecil gini nggak apa-apa ya, karena slideshow-nya adanya di dinamika penduduk Asia. Kita tampilin peta aja ya, biar nggak aneh nih lihat gelap-gelapan seperti ini. Kita lihat peta benua Asia aja biar ada di belakangnya Pak Antar nih. Oke, gitu. Ya, jadi di benua Asia karena wilayahnya relatif luas, ini iklimnya tidak hanya ada satu iklim, iklimnya bervariasi, ada tropis, sedang, kontinental, dan gurun. Jadi untuk yang tropis itu ya yang dekat dengan ekuator, contohnya negara kita, curah hujannya tinggi, kemudian suhunya ini juga relatif tinggi, kelembapannya ada di sepanjang tahun. Untuk yang sedang, ini berarti yang di atasnya lagi, atas kita, di atas Indonesia, di atas ekuator, ini ada 4 musim. Ya, kalau kita kan cuma punya 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Kalau di atasnya lagi, ini ada 4 musim. Ada musim dingin, musim panas, musim semi, dan musim gugur. Kemudian di berikutnya ada di halaman 7, itu ada iklim kontinental. Ini ditandai dengan musim yang dingin dan relatif panjang. Itu ada di negara-negara Asia yang letaknya di bagian utara. Kemudian ada iklim gurun, ini variasi iklimnya, variasi cuacanya sangat rendah, jadi mayoritas ini suhunya sangat ekstrim ya, panas, kemudian curah hujannya tentunya sangat rendah, jadi jarang ditemukan hujan di daerah yang punya iklim gurun seperti ini. Oke, hari ini kita akan membahas berikutnya yaitu mengenai dinamika penduduk di benua Asia. Yang pertama, di belakangnya Pak Antar ini kalian bisa melihat ini adalah peta yang menunjukkan kepadatan penduduk di benua Asia. Jadi semakin merah warnanya, itu berarti semakin padat penduduknya di wilayah itu. Kalau kita lihat di sini negara Tiongkok, kemudian negara India, kemudian Indonesia, tapi hanya di Pulau Jawa itu kalau kita lihat warnanya merah semua ya, artinya padat sekali di daerah-daerah tersebut. Jadi kalau dilihat dari populasinya, benua Asia ini dari 5 negara peringkat penduduk terbanyak di dunia, ya, seperti yang kalian tahu, itu kan 3-nya ada di benua Asia. Jadi banyak banget penduduk Asia dan kalau kita lihat tidak merata ya, hanya di beberapa negara tertentu saja. Itu kepadatan penduduknya, kemudian kita akan lihat keterangan yang lain mengenai penduduk di Asia.
Berdasarkan data dari World Population Datasheet, ini ada satu perbandingan yang menarik ya. Jadi di tahun 2005 penduduk benua Asia ini kurang lebih ada 3,9 miliar atau 3 miliar 921 juta. Kemudian 10 tahun kemudian pada tahun 2015 penduduknya menjadi 4 miliar 397 juta. Artinya kalau kita baca data secara statistik ya, secara angka, selama 10 tahun ada pertambahan penduduk sebanyak 476 juta. Hanya dalam dalam 10 tahun. Berarti katakanlah dalam 1 tahun, ini kita bagi 476 bagi 10, bayang itu. Dalam 1 tahun di benua Asia, ada penambahan penduduk 47 juta manusia. 47 juta manusia. Pulau Jawa tuh mungkin 100 atau 150 juta penduduknya yang tinggal di Pulau Jawa. Itu berarti kira-kira ya separuh. Ada separuh penduduk Pulau Jawa yang bertambah di benua Asia. Banyak banget. Kepadatannya sayangnya tidak merata seperti yang kita lihat di peta di awal tadi. Kemudian kalau dilihat komposisi penduduk berdasarkan umurnya, ini biasanya di data statistik itu membaginya umurnya seperti ini. Jadi usia produktifnya diambil 15 sampai 64 tahun, kemudian yang di bawah atau di atas itu berarti sudah tidak produktif. Produktif artinya usia yang secara angka statistik itu bekerja. Yang usianya 15 tahun kurang lebih ada 25%, seperempatnya. Yang usianya di atas 64 tahun itu ada 10%, sepersepuluhnya. Dan sisanya 3/4-nya, benar. 65% ini ada di usia produktif. Jadi sebenarnya kalau benua Asia ini SDM-nya betul-betul berkualitas semua, sebenarnya Asia bisa lebih unggul dari benua Eropa. Kenapa Pak Antar langsung bandingin benua Eropa? Karena ya kita harus fair to fair, benua Eropa saat ini menurut banyak orang adalah benua yang mempunyai banyak negara maju, bahkan mungkin hampir semuanya adalah negara maju. Sementara benua Asia yang punya potensi SDM yang sangat banyak ini ternyata belum bisa menyaingi benua Eropa. Dengan pertumbuhan penduduk kurang lebih 1,5% per tahun, ya kecuali di Timur Tengah 2 kali lipat, 2,5% ya hampir 2 kali lipat. Ini sepertinya menjadi masalah di sebagian besar negara-negara di benua Asia. Jadi karena kepadatan penduduk, ini banyak negara termasuk Indonesia yang agak kesusahan mengelola banyaknya penduduk di negaranya. Ya, kalian tahu sendiri di negara kita efek negatif dari banyaknya penduduk tuh kita kurang mampu mengcover lapangan pekerjaan, kemudian timbul berbagai macam masalah sosial, misalkan banyak penduduk yang tidak bisa punya rumah yang layak, tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak, fasilitas pendidikan, kemudian di perkampungan yang padat itu biasanya kriminalitasnya tinggi, ya. Jadi negara-negara yang punya penduduk banyak itu kalau misalkan tidak siap, tidak bisa menangani, itu akan ada banyak masalah. Kalau kalian mau lihat contohnya ya lihatlah negara kita, ya. Masih relatif belum bisa memanfaatkan surplus jumlah penduduk yang ada di negara kita. Itu juga terjadi di India, terjadi juga mungkin di Tiongkok, tapi Tiongkok Pantar melihat negaranya sudah relatif bagus ya, sudah maju, jadi sepertinya mereka bisa menangani itu meskipun banyak kontroversi juga karena mereka negaranya komunis ya, jadi pemerintah itu sangat didengarkan dan saat mereka tidak didengarkan tuh mereka bisa memaksa kepada rakyatnya. Jadi kalau nggak bisa diatur ya pemerintah punya kuasa untuk memaksa penduduknya. Tapi kalau di India sama di Indonesia tidak bisa seperti itu. Ini petanya tadi. Kemudian untuk penduduk Asia, ini Pantar memberikan kalian data rasnya ya. Jadi ras itu ya gampangnya suku lah ya.
rasnya ada di Asia Utara dan Tengah, itu kebanyakan adalah Kaukasoid sama Europoloid. Kemudian di Asia Timur dan Asia Tenggara Mongoloid, Asia Selatan dan Asia Barat Negroid. Ini bisa dilihat dari warna kulitnya atau ciri-ciri fisiknya. Kemudian untuk agamanya, ini benua Asia ini merupakan benua yang kaya tentang kepercayaan ya, karena berdasarkan data itu banyak kepercayaan yang ternyata lahir di benua Asia. Ya, kalian bisa lihat datanya di internet ya, kecuali agama Kristen dan Katolik itu semuanya lahirnya kebanyakan di benua Asia. Kemudian untuk kualitas penduduk nanti kita akan lihat petanya. Jadi dunia itu punya ukuran untuk mengukur kualitas manusia, itu diukur dari Human Development Index, indeks pembangunan manusia. Indikator dari Human Development Index ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, angka harapan hidup, kemudian pendidikan, kemudian pendapatan per kapita. Jadi negara-negara dengan HDI yang tinggi, itu berarti 3 hal ini mereka bagus. Angka harapan hidup tuh, angka harapan hidupnya semakin tinggi atau semakin tua, itu berarti semakin bagus. Ya, artinya di negara itu misalkan angka harapan hidupnya 80. Berarti secara statistik di negara itu rata-rata orang meninggal usianya di 80 tahun. Kenapa ini bagus? Ya anggapannya secara statistik semakin panjang umur seseorang di suatu negara, berarti negara itu mungkin yang pertama aman, kemudian fasilitas kesehatannya terpenuhi dengan baik. Ya, semakin rendah angka harapan hidup berarti akan semakin jelek. Artinya mungkin kebanyakan orang meninggal hanya di usia 60. Misalkan ada data yang mengatakan bahwa angka harapan hidup di suatu negara cuma 60. Berarti rata-rata orang di negara itu meninggalnya di umur 60. Atau mungkin yang lebih parah, ada mungkin negara yang punya angka harapan hidup cuma 50. Itu serem banget. Orang-orang yang sudah menginjak usia 50 tahun patut berwaspada di negara itu. Karena angka harapan hidupnya cuma sampai 50 tahun. Ya, jadi kalau kalian misalkan ingin suatu saat bercita-cita tinggal di negara tertentu, ya yang kalian ingin nyaman di situ, cari negara yang punya angka harapan hidup tinggi. Ya, cari negara yang di situ orang-orang tua yang udah opa-oma, kakek nenek, itu yang mereka masih dengan bahagia hidup dengan fasilitas kesehatan yang memadai. Cari negara yang kayak gitu. Kemudian pendidikan. Nah, ini pendidikannya merata, kemudian ada di semua jenjang. Jenjang yang paling tinggi banyak, ya biasanya dilihat dari universitasnya banyak nggak di negara itu. Kemudian yang mengenyam pendidikan juga banyak nggak, apakah cuma sebagian doang. Kemudian yang terakhir ini tolak ukurnya secara ekonomi, pendapatan per kapita. Jadi secara statistik dibagi, ini gampangnya gajinya penduduk dibagi dengan luas wilayahnya. Jadi ketiga hal ini yang menentukan HDI suatu negara itu bagus atau tidak. Kita akan lihat petanya nanti. Oke. Ini adalah keadaan kualitas penduduk di dunia ya. Keadaan kualitas penduduk di dunia. Semakin warnanya, bukan semakin warnanya ya. Kalau kita lihat di sini warnanya beda-beda ya. Warna yang hijau itu berarti semakin bagus. Coba kita lihat yang warnanya hijau mana aja. Benua Eropa, ya tadi di depan Pak Antar sudah menyinggung, benua Eropa itu sebagian besar negaranya adalah negara maju. Kalau kita lihat di situ mereka warnanya hijau. Benua Australia hijau juga. Kalau kita lihat di Asia ada nggak yang warna hijau? Ada, itu kalau kita lihat di situ Jepang, kemudian Korea Selatan warnanya hijau. Malaysia, negara tetangga kita juga sudah warnanya apa tuh? Hijau ya, hijau atau biru tuh? Oh biru. Singapura sayangnya tidak terlalu terlihat, itu warnanya juga hijau. Negara kita gimana? Negara kita warnanya kuning. Berarti belum terlalu bagus. Di sini keterangannya lower income. Secara rata-rata kita masih pendapatannya masih kurang, masih jauh dari hijau ya. Kalau yang hijau itu udah high income gitu. Jadi secara singkat seperti itu keadaan penduduk yang ada di benua
Asia ya. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan mendetail ya, karena ini banyak sekali materi kita, tetapi kita tidak perlu semua. Tapi kalau kalian misalkan ingin bertanya, Pak, saya penasaran sama topik ini, misalkan tentang alam, saya mau nanya nih tentang ini, mau diskusi tentang ini, silakan langsung ditanyakan ya, bisa melalui Classroom, bisa melalui di grup WhatsApp. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Jadi nggak satu arah banget. Nih Pak Antar ke kalian kan, Pak Antar nggak bisa dapat feedback dari kalian, jadi Pak Antar nggak tahu apakah kalian paham tentang materi ini atau tidak. Kemudian kalian punya pertanyaan tentang materi-materi tertentu, Pak Antar nggak bisa tahu langsung. Jadi satu-satunya cara biar Pak Antar bisa tahu interest kalian di mana, kemudian kalian bingungnya di mana adalah dengan kalian memberikan interaksi. Ya, karena kita hari ini cuma 1 jam, jadi secara singkat Pak Antar sampaikan penjelasan sedikit ya tadi tentang benua Asia. Berikutnya akan kita lanjutkan dengan benua-benua yang lain. Terima kasih sudah melihat, selamat belajar. Tuhan berkati.